Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rilo Febrian Putra. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi untuk judul materinya yaitu Quantum Cryptography di bidang Cyber Security dan Artificial Intelligence. Eh, di presentasi ini saya membagi quantum cryptography dalam dua bidang yaitu cyber security dan artificial intelligence. Yang pertama yaitu pada bidang quantum cryptography. Eh, Quantum cryptography atau kriptografi kuantum adalah bidang keamanan informasi yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk keamanan komunikasi data, terutama melalui metode seperti distribusi kunci kuantum atau QKD yang memanfaatkan perilaku partikel kuantum seperti foton. Mekanika kuantum memastikan bahwa setiap upaya untuk menyadap atau mengukur data akan mengubah statusnya, sehingga penyadapan dapat dideteksi oleh pengiriman dan penerima. Lalu, kuantum kriptografi dibagi pada dua bidang, yaitu bidang cyber security dan bidang artificial intelligence. Kuantum kriptografi di bidang cyber security. Pada poin ancaman kuantum dan paradigma keamanan baru, terdapat dua poin lagi, yaitu satu, saat ini hampir seluruh keamanan digital kita, mulai dari transaksi perbankan, pesan WhatsApp, hingga data pemerintah dilindungi oleh sistem kriptografi klasik seperti RSA dan ECC. Lalu yang kedua, ancaman terhadap keamanan cyber saat ini yaitu kriptografi klasik. Dalam ancaman terhadap keamanan cyber saat ini terdapat tiga poin, yaitu satu, pondasi saat ini, dua, basis keamanan, dan yang ketiga adalah ancaman kuantum. Pada pondasi saat ini, keamanan digital kita hari ini mulai dari enkripsi WhatsApp, transaksi perbankan atau HTTPS, hingga keamanan data negara bergantung pada kriptografi kunci publik seperti RSA dan ECC. Lalu pada basis keamanan, sistem ini aman karena didasarkan pada masalah matematika yang sangat sulit dipecahkan oleh komputer klasik. Contohnya, sangat sulit untuk menemukan dua bilangan prima besar yang merupakan faktor dari sebuah angka hasil perkaliannya. Komputer biasa butuh ribuan tahun untuk memecahkannya. Lalu pada ancaman kuantum, komputer kuantum dengan kemampuannya memproses informasi menggunakan prinsip superposisi dan keterkaitan kuantum dirancang untuk memecahkan masalah matematika semacam dengan menggunakan algoritma Shor. Ketika komputer kuantum berskala besar berhasil dibuat, semua sistem keamanan yang kita andalkan saat ini akan dapat diretas. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu poin solusi kriptografi kuantum. Dalam solusi kriptografi kuantum terdapat tiga poin utama, yaitu yang pertama adalah pergeseran paradigma, lalu quantum key distribution, dan kriptografi klasik. Eh, Kriptografi kuantum adalah metode pengamanan komunikasi yang keamanannya tidak lagi bergantung pada kesulitan matematika, melainkan dijamin oleh hukum-hukum fundamental fisika kuantum yang tidak dapat dilanggar. Lalu poin yang kedua, pergeseran paradigma. Yang pertama, kriptografi klasik dan kriptografi kuantum. Untuk kriptografi klasik, pesan ini aman karena kertas tidak punya komputer yang cukup kuat untuk memecahkannya. Pada kriptografi kuantum, pesan ini aman karena jika kertas mencoba mengintip, hukum fisika akan memberitahu kita. Lalu cara kerja quantum key distribution. Mekanisme dasar yaitu pengiriman kunci dengan foton. Proses quantum key distribution menggunakan partikel cahaya yang disebut foton yang mengirimkan bit informasi, yaitu 0 atau 1. Yang sering kita sebut adalah biner. Informasi ini dikodekan dalam sifat kuantum foton, yaitu polarisasi atau arah getaran gelombang cahaya. Untuk yang pertama, pengirim, yaitu Alice, mengirimkan serangkaian foton satu persatu ke penerima. Setiap foton memiliki polarisasi yang dipilih secara acak.
misalnya horizontal, vertikal, atau diagonal untuk mewakili bit 0 atau 1. Penerima yaitu Bob menerima foto-foto ini dan mengukur polarisasinya untuk mengkonstruksi kunci rahasia. Lalu prinsip ketidakpastian Heisenberg atau deteksi penyadapan. Ini adalah jaminan keamanan paling fundamental dari IUKD. Yang pertama, konsep fisika. Mengukur suatu sistem kuantum seperti foton pasti akan mengganggu atau mengubah sistem tersebut. Anda tidak bisa mengintip tanpa meninggalkan jejak. Yang kedua, cara kerja di cybersecurity. Jika seorang penyadap mencoba mencegat foton yang dikirimkan oleh Alice untuk dibaca, tindakan pengukuran pasti akan mengubah polarisasi foton tersebut. Ketika foton yang sudah diubah ini sampai ke Bob, hasil pengukurannya tidak akan cocok dengan apa yang dikirim Alice. Lalu, setelah transmisi selesai, Alice dan Bob akan membandingkan sebagian kecil dari kunci mereka melalui saluran publik. Jika mereka menemukan tingkat kesalahan atau error rate yang tinggi, mereka tahu pasti ada penyadap. Lalu yang terakhir, hasil mereka akan membuang seluruh kunci yang telah dikompromikan dan mengulang prosesnya. EV tidak bisa mencuri kunci tanpa ketahuan. Lalu cara kerja QKD yang terakhir, yaitu teorema tanpa cloning atau no cloning theorem. Prinsip ini mencegah jenis serangan yang lebih canggih. Yang pertama, konsep fisika. Tidak mungkin untuk membuat salinan atau cloning yang sempurna dari suatu keadaan kuantum yang tidak diketahui. Lalu yang kedua, cara kerja di cybersecurity. Yang pertama, seorang penyadap atau EV tidak bisa sekadar menyalin foto dari Alice, menyimpannya untuk dianalisis nanti, dan mengirimkan foto asli ke Bob seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu yang kedua, setiap upaya untuk mengkloning foton akan merusak informasi aslinya untuk menghasilkan salinan yang tidak sempurna, yang lagi-lagi akan menimbulkan kesalahan yang dapat dideteksi. Lalu yang terakhir adalah hasil. Ini menggagalkan serangan man in the middle, di mana peretas mencoba menjadi perantara yang tidak terlihat. Lalu kuantum pada bidang artificial intelligence. Ancaman dan kebutuhan keamanan kuantum. AI sebagai akselerator ancaman cyber. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI modern, khususnya machine learning, mampu menganalisis data dalam skala besar untuk menemukan pola dan kelemahan yang tidak terlihat oleh manusia. Yang kedua, dalam cyber security, AI dapat digunakan oleh peretas untuk satu, mengotomatiskan serangan. Yang kedua, memecahkan pola enkripsi. Yang ketiga, rekayasa sosial cerdas. Lalu yang terakhir, kombinasi AI dengan komputer kuantum di masa depan menciptakan ancaman eksponensial di mana semua sistem kriptografi klasik menjadi sangat rentan. Lalu ancaman dan kebutuhan keamanan kuantum yang selanjutnya yaitu kriptografi kuantum sebagai jawaban fundamental. Terdapat 4 poin, yaitu yang pertama menghadapi ancaman yang semakin cerdas, yang kedua kriptografi kuantum melalui quantum key distribution menawarkan solusi ini dengan keamanan yang dijamin oleh hukum fisika, bukan kompleksitas matematika. Yang ketiga, prinsip dasarnya atau ketidakpastian Heisenberg dan non-cloning theorem memastikan bahwa setiap upaya penyadapan, secanggih apapun AI yang digunakan pasti akan terdeteksi. Poin yang terakhir yaitu dengan demikian, kriptografi kuantum menyediakan fondasi keamanan yang kokoh untuk melindungi data dan komunikasi dari serangan yang diperkuat oleh AI. Lalu AI memperkuat kriptografi kuantum. Untuk optimalisasi jaringan kuantum, terdapat 2 poin, yaitu satu tantangan dan yang kedua adalah peran AI. Dalam tantangan, jaringan distribusi kunci kuantum atau IKD di dunia nyata rentan terhadap gangguan lingkungan atau noise yang dapat menyebabkan kegagalan pengiriman kunci. Yang kedua, dalam peran AI, algoritma machine learning dapat menganalisis performa jaringan secara real time untuk satu, memprediksi jalur mana yang paling stabil, kedua, secara dinamis mengubah rute pengiriman foton untuk menghindari gangguan,
Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kecepatan dan keandalan pembentukan kunci rahasia. Lalu untuk poin yang selanjutnya yaitu deteksi anomali dan ancaman cerdas. Yang pertama adalah tantangan. Dalam tantangannya, membedakan antara gangguan teknis biasa, noise, dengan upaya penyadapan yang canggih, karena keduanya sama-sama menimbulkan kesalahan atau error rate. Yang kedua yaitu peran AI. Model AI dapat dilatih untuk mengenali sidik jari atau pola spesifik dari berbagai jenis serangan. Ini memungkinkan sistem untuk satu, secara akurat mengidentifikasi upaya pertasan. Yang kedua, mengurangi alarm palsu yang disebabkan oleh gangguan lingkungan. Yang terakhir yaitu untuk mendeteksi serangan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lalu, untuk poin selanjutnya yaitu manajemen keamanan adaptif. Dalam manajemen keamanan adaptif terdapat 3 poin utama, yaitu AI dapat bertindak sebagai otak dari sistem keamanan cyber. Lalu berdasarkan analisis ancaman, AI dapat secara otonom memutuskan satu, kapan kunci enkripsi perlu diperbarui. Yang kedua yaitu tingkat keamanan yang diperlukan untuk komunikasi yang berbeda. Untuk poin manajemen keamanan adaptif yang terakhir, yaitu visi untuk masa depan, yaitu terciptanya jaringan keamanan kuantum otonom di mana AI secara proaktif mengelola, mengoptimalkan, dan mempertahankan infrastruktur komunikasi kuantum dengan intervensi manusia yang minimal. Eh, itu saja presentasi ujian akhir semester mata kuliah ICT literasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.